Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama 'alal mu'minin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat atau mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 hak seorang muslim dari muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara ini kepada kita. Ini menjelaskan, menegaskan bahwa ibadah tidak semata-mata ibadah makhdah, ibadah ritual, tetapi ibadah juga ada ibadah ghairu makhdah atau ibadah sosial yang berlangsung antara kita sesama muslim, sesama manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hak seorang muslim dari muslim lainnya itu sittun, ada 6. Yang pertama beliau menyampaikan, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Kalimat salam secara utuhnya adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini terkandung paling tidak 3 hal. Yang pertama, kita mengucapkan keselamatan kepada saudara kita. Yang kedua, kita menyampaikan mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa melingkupi kita semua. Kemudian yang ketiga, kita berharap keberkahan yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda sekali tentunya dengan ucapan yang sekedar good morning, selamat pagi atau good evening dan lain sebagainya. Sebab kalimat salam itu bertemu apakah pagi, apakah siang, sore ataupun malam, senantiasa kita berharap adanya keselamatan, adanya keberkahan, adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengucapkan salam kepada saudara kita, lalu dibalas salam tersebut, maka terhubunglah kasih sayang sesama kita, sesama muslim. Bukankah satu kesempatan atau di lain kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidaklah masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut sebagai orang beriman sampai kalian saling mencintai. Awala a'adullukum. Mau tak kalian saya sampaikan, saya ingatkan bagaimana atau apa saja yang akan menyebabkan kalian saling berkasih sayang. Lalu Rasul mengatakan, afsus salam. Tebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan berkasih sayang. Kalau kalian berkasih sayang, maka kalian beriman. Dan kalau kalian beriman, itu maknanya adalah layak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengucapkan salam itu mengeratkan kasih sayang, mengeratkan cinta sesama kita sebagai muslim. Dan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh orang di luar Islam. Sebab begitu kita saling mencintai, maka terbentuklah satu kekuatan yang kokoh. Dan ini adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di satu kesempatan atau di satu ayat Allah menyampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan talinya Allah. Dalam tafsirnya disebut tali Allah di sini hablillah, di sini adalah Al-Quran. Di tafsir lain disebutkan tali Allah ini adalah al-Islam itu sendiri. Dan wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Maka dengan kita saling mengucapkan salam, menjawab salam, terhubunglah kasih sayang, cinta di antara kita sesama muslim. Yang kedua, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang hak seorang muslim dari muslim lainnya, atau hak seorang muslim pada muslim lainnya. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Apakah pernikahan misalnya, apakah doa sunatan misalnya, atau lain kali umroh dan lain sebagainya. Begitu banyak
kegiatan-kegiatan syukuran di sekitar kita, di masyarakat kita. Maka sebagai muslim, mari kita hadiri, mari kita datangi, sebab itu adalah hak bagi saudara kita dengan kita diundangnya untuk menghadiri undangan tersebut. Kecuali dalam kegiatan tersebut misalnya ada sesuatu yang sifatnya mungkar atau sesuatu yang diharamkan, misalnya musik yang melalaikan, atau di tempat tersebut terjadinya percampuran laki-laki perempuan, atau perkara-perkara haram lainnya, minuman keras dan sebagainya, maka dalam hal ini kita tentu tidak wajib menghadirinya. Tetapi kita sebagai muslim punya kecerdasan, carilah waktu di mana agenda tersebut sudah selesai, maka mungkin kita bisa datangi, kita bisa temui saudara kita tersebut, lalu kita sampaikan, saya tidak datang kemarin karena ada sesuatu yang menurut saya atau menurut pandangan Islam tidak tepat. Maka kita datang atau kita hadir ke rumah orang tersebut setelah agenda utamanya itu berlalu atau sudah selesai, dan kita tetap terhubung silaturahim dengan saudara sesama muslim tersebut. Itu yang kedua, saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu mengingatkan kepada kita, wa izastansahaka fansah lahu. Apabila ada di antara kita sesama muslim yang meminta nasihat kepada kita, sebab nasihat itu adalah hak dari saudara kita, maka fansah lahu, berikan nasihat. Apakah nasihat terkait kehidupan sehari-hari, misalnya mendidik anak, atau terkait jual beli. Apakah misalnya kita tinggal di satu perumahan, di satu kawasan, lalu saudara kita bertanya kepada kita, bagaimana dengan rumah yang akan dia beli tersebut? Yang rumah akan dijual oleh salah seorang pemiliknya, lalu datang saudara kita bertanya, bagaimana lingkungan di sini? Maka fa'alaina, kewajiban kita adalah memberikan nasihat, memberikan masukan. Apakah jual beli kendaraan misalnya, kita sebutkan. Kalau apalagi kita sebagai penjualnya, kita sampaikan apa kelebihan, apa kekurangan dari kendaraan tersebut, sehingga tidak menzalimi saudara kita yang membelinya. Apalagi saimin dan saimat sekalian, apabila saudara kita bertanya tentang agama, tentang hal-hal yang sifatnya akidah atau ibadah, selama kita punya kemampuan untuk menjawabnya, maka kita wajib menyampaikan jawabannya atau menjawab pertanyaannya, tentunya menasihati agar saudara kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa idza atasha fahamidallah. Apabila saudara kita atas ini bersin. Wa idza atasha, apabila saudara kita bersin, fahamidallah. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, fasammithu. Maka kita ucapkan, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tersebut kembali mendoakan orang yang mengucapkan tadi doa kepada dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Inilah interaksi seorang muslim dengan muslim lainnya, bahwa kita bersaudara, bahwa kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Bahkan bersin pun saudara kita, maka kita mendoakannya sehingga terjadilah kehidupan yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, kaum muslimin wal muslimat, saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit saudara kita, apabila orang-orang yang kita kenal di sekitar kita khususnya dalam kondisi tidak sehat, maka kita dapat kabar tersebut, fa'udhu, maka datangilah, kunjungilah, doakan saudara kita, ya, supaya dia sembuh segera, supaya dia tetap bersemangat. Bahkan orang yang sakit itu, apabila kita menjenguknya, itu bagian dari dawa, bagian dari obat yang akan menyembuhkan dia. Maka begitu kita mendatangi, mengunjungi si sakit, seakan-akan dia memang sakit, tapi seakan-akan ada yang hilang atau ada yang berkurang dari penyakitnya tersebut. Fa'udhu, maka datanglah kepada saudara kita yang sakit tersebut. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa hak seorang muslim dari muslim lainnya. Yang keenam adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila wafat saudara kita, fatba'hu, maka ikutilah, selenggarakan jenazahnya, mulai dari mengafani, memandikan, mengafani, menyolatkan, dan sebisa mungkin kita hadir, ya, di pekuburan. Di samping juga mendoakan saudara kita yang wafat, hadir dalam penyelenggaraan jenazah itu juga
untuk mengingatkan kita bahwa satu hari atau satu waktu atau kedepannya kitalah yang berada dalam posisi saudara kita itu, yang dimandikan orang, yang dikafani, yang disalatkan, kemudian dikuburkan. Maka mengingatkan kita juga. Dan ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saimin dan saiman. Perkara 6 yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan dan menegasi bahwa kita sebagai muslim bukanlah orang yang eksklusif bermasyarakat. Kita adalah orang-orang yang bersosial. Kita adalah orang yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Bukankah yang 6 tadi itu terkait hubungan kita sesama manusia? Saling mendoakan, saling kunjung mengunjungi, saling hadir menghadiri apabila diundang, kemudian saling mengucapkan salam keselamatan. Inilah kita sebagai muslim yang di dalam diri kita itu mesti tumbuh kepedulian seantara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan puasa yang kita kerjakan ini semakin kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kecintaan kita kepada saudara kita sebagai muslim. Sebab begitu berkurang maka datanglah kelemahan kepada kita. Begitu datang kelemahan maka kita bisa dicerai-beraikan oleh musuhnya Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kekuatan kita sebagai muslim. Maka bangun kekuatan itu dengan saling mencintai, dengan memperkokoh keimanan di antara kita dengan saling mencintai itu tadi, sehingga datanglah izzah, kekuatan, kewibawaan kepada umat ini, kepada kita sebagai muslim yang insya Allah mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.